Shalom, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita secara online pada pagi ini. Dimanapun setiap diri kita berada, saya percaya bahwa damai sejahtera dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu kasih yang terbesar, yang akan kita baca dari Roma pasal yang kelima, ayat 6 sehingga ayat yang ke-11. Sekali lagi dalam Roma pasal yang kelima, ayat 6 sehingga ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang terbesar hanya dapat kita jumpa di dalam Alkitab. Kasih yang terbesar itu adalah tentang diri Allah yang telah berbelas kasihan kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia yang dijadikannya serupa dan segambar dengan dirinya, suatu ciptaan yang dikatakan sungguh amat baik. Namun oleh ketidaktaatan, manusia jatuh ke dalam dosa. Kasih yang terbesar itu juga adalah tentang diri Allah yang mau mencari dan menyelamatkan manusia yang sudah terhilang akibat dosa. Kasih yang terbesar itu juga adalah tentang diri Allah yang telah memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, sebagai tebusan untuk menebus manusia dari dosa. Saudara, inilah kasih yang terbesar. Inilah yang disebut anugerah yang ajaib, kasih yang begitu mulia, yang tiada tandingannya dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah, Yesus memberikan definisi cinta atau kasih yang terbesar ini sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara, tidak ada pengajaran tentang kasih yang lebih baik dan mulia dari apa yang pernah diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya. Bahkan Dia sendiri telah memberikan teladan dari kasih itu dengan mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, Paulus di dalam Efesus pasal ketiga ayat 18 sehingga ayat yang ke-19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Saudara, mengapa Paulus menyebutkan bahwa kasih itu melampaui segala pengetahuan? Kasih yang terbesar hanya ada di dalam diri Allah. Kasih itu bersumber dari dirinya sendiri, karena Allah adalah kasih. Saudara, kasih yang melampaui segala pengetahuan itu dapat kita lihat dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, di dalam Roma pasal yang kelima, Paulus menjelaskan tentang hasil pembenaran orang berdosa melalui Kristus. Ia juga memberikan beberapa gambaran tentang keadaan manusia, yaitu keadaan kita sebelum percaya dan diselamatkan. Saudara boleh merujuk ayatnya di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6, ke-8, dan ke-10. "Dan kasih Allah yang terbesar telah dibuktikan dengan Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah, berdosa, ketika kita masih seteru Allah.
orang-orang durhaka yang layaknya dimurkai dan dihukum, namun beroleh kasih karunia. Saudara, di kayu saliblah puncak yang menyaksikan kepada dunia tentang cinta kasih yang terbesar ini, di mana Yesus rela berkorban dan mati untuk manusia yang berdosa. Di kayu saliblah kasih dan keadilan Allah bertemu. Kasih-Nya yang besar menyelamatkan manusia dengan rela mengorbankan anaknya yang tunggal, dan keadilan-Nya yang kudus mengharuskan dosa harus dihukum, dan hukum itu adalah kematian. Yesus mati memenuhi kesempurnaan kasih Allah dan kebenaran Allah. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, dari teks Roma pasal yang kelima ayat 6 sehingga ayat yang ke-11, maka kita dapat menemukan 3 hasil dari kasih Allah yang terbesar yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, dari ayat yang ke-9, kita dibenarkan oleh darah-Nya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kata dibenarkan secara sederhana berarti menyatakan sesuatu dianggap benar atau dinyatakan tidak bersalah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Akibat pelanggaran dan kejatuhan manusia pertama di dalam dosa. Nah, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam, dan dosa itu membawa kematian. Dan akibatnya maut menjangkiti seluruh umat manusia karena semua orang berdosa. Saudara, mengapa darah Yesus dapat membenarkan kita? Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Ibrani 13 ayat 12 berkata, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudara, dari 2 ayat ini kita melihat bahwa kematian Yesus adalah untuk menguduskan kita. Darah Yesus berkuasa menguduskan, menyucikan dan mengampuni semua pelanggaran dan dosa kita, sehingga olehnya kita dibenarkan oleh Allah. Maka kita dipandang benar oleh Allah sebagai orang yang benar. Saudara, ini adalah anugerah. Anugerah diberikan Allah sebagai pembenaran, di mana manusia yang berdosa dijadikan benar, bukan berdasarkan pada apa yang kita perbuat atau pekerjaan baik, tetapi berdasarkan pada apa yang telah Allah lakukan. Jadi pembenaran kita hanya oleh darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Pembenaran ini telah dikerjakan oleh Allah sendiri. Ia membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib telah memuaskan hati Allah. Kekudusan dan kesucian Allah mengharuskan dosa dihukum, tetapi kasih-Nya membenarkan kita oleh pengorbanan Kristus. Maka oleh sebab itu, saudara, hanya oleh kematian Yesuslah kita ditebus dari dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Yesus telah menyelesaikan hukuman dosa dan lunas dibayar dengan darah-Nya yang kudus. Karena itu Roma pasal 8 ayat pertama berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang saya kasih oleh Tuhan, hal kedua dari kasih Allah yang terbesar yang dapat kita pelajari dari bahagian ini ialah dari ayat 10e, kita diperdamaikan oleh kematian-Nya. Roma pasal yang kelima ayat 10e berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kata diperdamaikan menunjukkan adanya permusuhan di antara dua pihak. Manusia menjadi musuh Allah ketika manusia melanggar perintah Allah. Manusia jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan hubungan manusia dengan Allah terputus. Inilah yang disebut mati ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kejadian pasal yang kedua ayat 17 berkata, Allah berfirman, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati berarti manusia tidak lagi memiliki persekutuan dengan Allah. Manusia terpisah dari Allah. Tetapi oleh kematian Kristus di kayu salib, permusuhan itu didamaikan kembali oleh Kristus.
Hubungan manusia yang rusak, yang sudah terputus dengan Allah, disatukan kembali dan dipulihkan kembali melalui kematian Yesus. Sehingga manusia dapat berbaik semula dengan Allah oleh karena kematiannya. Saudara, Efesus pasal yang kedua ayat 13 dan 14 berkata, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan." Saudara, Yesus telah merobohkan tembok permusuhan atau penghalang yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dosa melalui kematiannya. Hubungan yang jauh antara manusia dengan Allah sudah menjadi dekat oleh karena kematian Kristus. Saudara, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 dan 19 berkata, "Dan semuanya ini dari Allah." Saudara, pendamaian itu merupakan inisiatif atau kehendak Allah sendiri. Allah mau berdamai dengan manusia supaya manusia itu dapat berbaik semula dengan dirinya. Maka dengan perantaraan Kristus, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara dibenarkan, saya dibenarkan, dan kita yang percaya dibenarkan oleh Allah dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12 berkata, "Sejauh timur dari barat, Allah membuang dan tidak mengingatkan pelanggaran kita, dan tidak diperhitungkannya dosa kita." Betapa besarnya dan luar biasanya kasih Allah kepada kita. Dia memberikan saudara dan saya pengampunan dan memulihkan hidup kita. Saudara, mengapa pendamaian itu penting bagi kita? Roma 6 ayat 23 berkata, "Upah dosa adalah maut." Dosa itu mematikan. Manusia tidak akan pernah dapat mengatasi dosa. Manusia sebaik apapun tidak mampu mengatasi dosa. Manusia sudah terbelenggu karena kutuk dosa. Kutuk berarti maut, dan maut adalah kematian kekal. Karena itu, saudara, satu-satunya jalan untuk kita dapat diselamatkan adalah melalui kematian Yesus. Mengapa pendamaian itu penting? Saudara, pendamaian itu penting karena manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Perbuatan baik apapun tidak akan pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Kita boleh membaca ayatnya di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 20 dan Galatia pasal yang kedua ayat 16. Hukum Taurat tidak pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Manusia dibenarkan hanya oleh dan melalui Yesus Kristus. Saudara, itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, satu-satunya jalan untuk kita selamat dan satu-satunya jalan untuk kita sampai ke surga adalah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, hal yang ketiga dari kasih Allah yang terbesar yang dapat kita pelajari dari bahagian ini adalah kita diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10b berkata, "Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Saudara, keselamatan orang percaya, keselamatan kita terletak di dalam darah Kristus dan hidup kebangkitannya. Saudara, Yesus disalibkan, ya. Yesus mati, dia dikuburkan, tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Dan kebangkitannya membawa harapan dan kepastian akan hidup kekal di surga. Kebangkitan Kristuslah yang menjadi dasar dari iman dan pengharapan kita, baik untuk hidup kita sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut dan kuasa dosa. Karena itu 1 Korintus ayat 15 pasal 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan dan kuasa dosa itu telah dilenyapkan dalam kemenangan Kristus yang bangkit dari antara orang mati." Karena itu, saudara, kematian bukanlah ketakutan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kematian bukanlah akhir dari hidup, melainkan jalan kepada hidup yang baru bersama Yesus di sorga. Karena Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, inilah yang menjadi jaminan dan harapan bagi kita, bahwa ada kebangkitan
setelah kita mati. Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di sorga. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Nah, saudara, kebangkitan Kristus adalah sebuah harapan dan kemenangan yang menjadi dasar dari iman dan keyakinan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh kebangkitannya lah menyatakan bahwa ada kepastian yang akan hidup yang kekal, ada harapan dan hidup kekal menanti kita di sorga bagi barang siapa yang percaya dan setia kepadanya. Oleh itu saudara, apapun goncangan yang sedang terjadi di dalam dunia pada hari ini, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan selamanya, Dia Allah yang tetap setia mengasihi kita. Ingatlah betapa besar kasih Allah yang telah dinyatakan dan dibuktikannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih Allah begitu luar biasa, karena Kristus telah mati bagi kita, orang-orang jahat, yang seharusnya dimurkai dan menerima hukuman, tetapi beroleh kasih karunia. Kalau saja Allah telah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Yesus Kristus bagi kita, pada waktu kita jahat dan jauh dari Allah, lebih-lebih lagi setelah kita menjadi percaya kepadanya, Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, oleh itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai penutup bagi firman Tuhan pada hari ini, saya menyimpulkan bahwa kasih yang terbesar, yaitu kasih Allah, yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, membawa kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah pembenaran oleh iman, atau kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kedua, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Dan yang ketiga, kita diselamatkan oleh hidupnya melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau. Oleh karena kematian-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, maka kami dapat menerima anugerah dan hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena belas kasihan, pengampunan, dan keselamatan yang kami terima di dalam Engkau. Oleh iman kami kepada Engkau, kami telah ditebus dari dosa. Dan pada hari ini kami dapat menikmati anugerah dan kemurahan-Mu. Semuanya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami belajar pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman ini Tuhan akan menguatkan iman kami, keyakinan kami dan pengharapan kami di dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji yang setia dan amin, bahwa janji-Mu Tuhan adalah janji yang pasti akan kehidupan yang kekal di sorga, menanti semua orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, yang akan menguat dan meneguhkan harapan kami dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seterusnya kita akan masuk dalam acara perjamuan suci. Dan saya percaya bahwa kita telah menyiapkan roti dan air di tempat kita masing-masing untuk mengambil bahagian dalam perjamuan suci pada pagi ini, dimanapun Anda berada. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sehingga ayat 28 untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, menyatakan bahwa perjamuan suci adalah suatu perintah yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus. Roti melambangkan tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Air melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Dengan mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini pada pagi hari ini, menunjukkan tanggung jawab kita untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati akan Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan arti kematian Kristus bagi kita. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya jangan kita mengambil perjamuan ini tanpa bersedia. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang telah Engkau lakukan bagi kami lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau telah mati di kayu salib, menanggung segala dosa kami dan menebus kami dari dosa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini. Kami memperingati akan kematian-Mu dan kasih Allah yang begitu besar yang telah dinyatakannya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk roti yang menjadi lambang bagi tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami, dan air yang akan kami terima menjadi lambang bagi darah-Mu yang telah tercurah untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur untuk roti dan air ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum air bersama-sama. Bagi mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan satu pujian. Kami naikkan syukur padamu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini.
naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Yang terakhir, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur ya Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepada Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur di atas kasih-Mu yang terbesar yang telah Engkau nyatakan di dalam diri Yesus Kristus, dan apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib, yang telah menebus dan telah menyelamatkan hidup kami, sehingga kami ada sampai pada hari ini. Semuanya Tuhan oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memimpin kami di dalam acara ibadah ini pada pagi hari ini. Dalam ibadah kami secara online pada pagi hari ini, kami percaya dimanapun setiap diri kami berada yang telah mengikuti kebaktian ini pada pagi hari ini, kiranya damai sejahtera, kemurahan, berkat dan kasih Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan ini juga Tuhan kami terus mengingatkan saudara-saudari jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan. Kami berdoa agar Engkau juga melawat mereka, menghulurkan tangan-Mu, menjamah hidup mereka pada pagi hari ini, sehingga mereka disembuhkan dan beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, yang sedang di dalam duka cita. Biarlah Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang sedang berada dalam pergumulan dan masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, Tuhan berilah jalan keluar, dan biarlah mereka tahu bahwa Engkau adalah Allah sumber pertolongan yang mampu memberikan mereka jalan keluar.
Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau tetap meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Engkau, khususnya di dalam waktu dan masa-masa yang sukar dan sulit seperti yang ada pada hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mengangkatkan ucapan syukur kami, karena Tuhan telah menolong dan memimpin kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini. Dan saya percaya dimanapun setiap diri kita berada, kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.